Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lagi-lagi tawuran kelompok pelajar terjadi di Karawang. 1 orang terluka sabetan senjata tajam. 2 orang pemuda tertangkap kamera pengawas melakukan pencurian uang dari kotak amal sejumlah masjid. Uang curian dipakai bermain game online. Gara-gara emosi dan pecahkan kaca loket kereta di Sukabumi, seorang bapak ditangkap polisi. Pura-pura membeli sepeda motor dengan modus cash on delivery atau COD, seorang pria di Kecamatan Gunung Puyuh justru membawa kabur sepeda motor korban. Beberapa hari kemudian pelaku ditemukan warga sedang mengendarai sepeda motor curian. Pelaku ditangkap dan dikeroyok hingga babak belur. Seorang pria dihakimi warga hingga babak belur di Kota Paris, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Pria ini dikeroyok warga setelah tertangkap membawa kabur sepeda motor yang hendak dibelinya dari seseorang. Awalnya pelaku membuat janji dengan korban yang akan menjual sepeda motornya melalui media sosial. Setelah menentukan titik pertemuan, pelaku berpura-pura test drive atau uji jalan sepeda motor. Namun sepeda motor korban malah dibawa kabur pelaku. Korban yang dugaan korban penipuan ini adalah korban juga di Cugenang, gempa bumi, sehingga aset yang ada ya motor yang dijual. Kemudian kontak di Facebooknya menawarkan adalah kontak dengan pelaku itu, kemudian janjian di Masjid Baitur Rahman Cisaat. Setelah deal cocok, si korban atau si pelaku mencoba test drive. Setelah ini saya coba dulu nih, begitu dicoba hilang tanpa kesan. Beberapa hari kemudian seorang warga menemukan pelaku sedang mengemudikan sepeda motor hasil curian di Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kecamatan Gunung Puyuh. Warga kemudian memepet sepeda motor pelaku dan pelaku dipukuli hingga babak belur. Terus lewat motor itu sama plat nomornya sama SNK sama BPKB sama. Terus ke saya ditewak sama rekan. Motor itu aya di grup tahan gitu. Langsung aya nelpon ke Kapolsek ya. Kejadiannya mah 3 hari ke belakang. Iya. Motor itu kejadian 3 hari ke belakang ya itu motor. Itu pas penangkapan gimana sih, dipepet atau gimana? Dipepet. Dibuntuti berarti? Iya, dibuntuti. Dari mana? Nyawa pelaku selamat setelah polisi datang melerai warga yang emosi. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Cisaat untuk ditindak secara hukum. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Misteri temuan mayat perempuan di dalam mobil yang sebagian tubuhnya terbakar akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang pria yang diduga pelaku pembunuhan yang tak lain adalah suami korban sendiri. Motifnya karena kesal, istrinya tetap bekerja di tempat hiburan malam. Identitas mayat terbakar dalam mobil di Kabupaten Subang akhirnya terungkap. Korban bernama Mufliha, berusia 29 tahun. Ia diduga dibakar dan ditinggalkan usai dibunuh oleh pelaku. Polisi kemudian menangkap pelaku pembunuhan yang tak lain adalah suami korban sendiri, bernama Rohjaya, berusia 43 tahun, warga Desa Kamlaka, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Ia ditangkap di wilayah Bekasi saat dalam pelarian usai membunuh korban. Pelaku tega membunuh korban karena kesal dengan pekerjaan sang istri di tempat hiburan malam. Pelaku mengaku sudah meminta korban untuk berhenti bekerja sejak awal menikah pada tahun 2017, namun korban selalu menolak. Pelaku menikam sang istri di wilayah Cirebon, kemudian berupaya menghilangkan jejak dengan membuang jasad korban. Di Pantura Subang, pelaku melihat bangunan kosong. Ia kemudian memarkirkan mobilnya dan membakar mayat korban di dalam mobil sebelum kabur. Bekerja di tempat seperti yang sebelum menikah, menjadi tempat hiburan lah ya, tempat hiburan, maka suaminya agak sedikit kesal. Nah kemudian
istrinya akhirnya dibawa pulang dari tempat hiburan dan dibunuh ya, dibekap, kemudian ditusuk di dekat kediamannya sekitar 1 kilo dari perumahan mereka ya di Kabupaten Cirebon. Dia parkir di sana dan meninggalkan si korban dalam keadaan sudah meninggal. Dan terhadap jasad si korban ini diberikan bakar ya, bakar sebagian dan ditinggalkan di pasir. Polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian pelaku dan korban, sebilah pisau, serta cairan sisa bahan bakar. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. 2 orang pemuda tertangkap kamera pengawas saat melakukan pencurian uang dari kotak amal sejumlah masjid. Uang hasil curian digunakan pelaku untuk bermain game online di warung internet. Pencurian uang kotak amal terekam kamera pengawas di salah satu masjid di kota Cimahi. 2 pemuda terlihat membongkar paksa kunci kotak amal sebelum menguras uang sumbangan jemaah senilai ratusan ribu rupiah. Aparat Reskrim Polsek Cimahi yang mendapat laporan dari warga langsung bertindak cepat dan mengamankan kedua pelaku bernama Suryadi alias Pedro dan Irwan, spesialis pencuri uang kotak amal. Dari hasil penyelidikan, dalam 1 bulan, kedua pelaku telah menggasak uang dari kotak amal dari berbagai masjid senilai hampir 7 juta rupiah. Uang hasil kejahatan kemudian digunakan untuk bermain game online di warnet. Kasus atau perkara pencurian yang sangat-sangat meresahkan masyarakat karena 2 pelaku ini melakukan pencurian kotak amal di masjid-masjid. Kami dari Polsek Cimahi dan tim Reskrim Cimahi bisa menangkap pelakunya, dan masjidnya ada 5 masjid ya di daerah Kelurahan Citerup dan wilayah Kelurahan Cipageran. Mereka datang menunggu sepi, ya, menunggu sepi saat tidak ada yang di masjid. Mereka membongkar kotak amal ini dan diambil uangnya. Total yang ini ada sekitar 7.500.000. Uangnya dipakai apa? Yang kencang. Yang kencang sama. Warnet. Warnet. Ya. Main apa di warnet? Main game, main apa? Game apa? Yang kencang, yang keras. Free Fire. Ya? Free Fire. Kenapa kepikiran mencuri kotak amal itu nggak takut azab? Takut sih, cuma ini ada kerjaan doang. Yang keras, yang keras. Kencang. Buka aja. Nggak ada kerjaan, jadi ini iseng. Ya, iseng. Kamu sebelumnya ngamatin dulu ke masjid itu atau memang udah tahu di masjid itu ada kotak amal? Nggak tahu sebelumnya. Pura-pura sholat gitu atau gimana masuk ke situnya? Enggak, pura-pura ini main doang. Lewat masjid. Tidak mulai sholat dulu ya? Udah berapa masjid yang kamu 5? Para pelaku ditangkap di salah satu masjid setelah dibuntuti polisi dengan berbekal identitas nomor polisi kendaraan. Keduanya kerap beraksi pada pagi atau malam hari saat aktivitas masjid sepi. Mereka terancam hukuman penjara 5 tahun karena dijerat pasal 363 tentang pencurian. Polisi masih memburu pelaku lain yang masuk ke dalam jaringan spesialis pencurian uang kotak amal ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.